Ya pemirsa, di sisa masa jabatannya Presiden melantik Menkominfo Budi Aris Setiadi beserta Wakil Menteri dan Wantimpres. Apa yang bisa dimaknai dari pelantikan Menkominfo Budi Aris Setiadi dan beberapa nama Wakil Menteri lainnya? Telah bergabung bersama kami pengamat politik yang sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat siang Mas Soto. Selamat siang, Mas Apa kabar Gede. Mas Soto? Kabar baik. Iya, tadi kita beberapa eh, jam atau menit yang lalu ini kita sudah melihat bersama akhirnya Indonesia punya lagi nih Menkominfo ya. Dan kali ini ada Budi Aris Setiadi yang ditunjuk sebagai Menkominfo. Dan kemudian ada juga wamen-wamen yang lain dan juga Wantimpres tadi ya. Tanggapan Anda, Mas? Ya, pertama mungkin jawabannya seperti tadi Mas Gede bilang ya, tidak boleh juga terlalu lama ada kekosongan jabatan. Betul. Apalagi kita tahu sisa waktu tidak sampai atau 2 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan lagi gitu ya untuk menuju berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Artinya memang harus diisi secepatnya dan kemudian juga diikuti oleh ditaruhnya beberapa nama wamen. Memang harus dilihat catatan kritisnya adalah nuansa konsolidasi politik masih lebih terasa. Ini agak mirip dengan reshuffle pada saat bulan Juni 2022 ketika kita melihat ada beberapa nama wamen masuk. Bahkan kalau kita ingat tahun lalu itu Pak Jokowi mendahului dengan jalan kakinya bersama di istana dengan para ketum parpol. Artinya memang yang ditunjukkan adalah selain berbasiskan kinerja, faktor utamanya yang ada di atas itu malah terkait dengan konsolidasi politik. Saya pikir ini nyambung ya dengan berbagai macam komentar Pak Jokowi dalam mengakhiri masa jabatan dan memasuki tahun politik. Ada satu hal besar yang ingin beliau jaga, yaitu konsolidasi politik. Itu yang menyebabkan misalnya masuknya Budi Ari, suka atau tidak, adalah faktor keberadaan dia juga sebagai Ketua Umum Projo ya. Walaupun Mas Budi Ari adalah pernah jadi wartawan, jurnalis, tapi kan saya pikir kalau hanya didasarkan pada kapabilitas dan track record, banyak nama lain yang lebih mumpuni dibanding Mas Budi Ari. Jadi suka atau tidak ini harus dilihat sebagai sebuah variabel konsolidasi politik dalam konteks ini Projo. Makanya diimbangilah dengan sosok yang dianggap lebih ngelotok nih di bidang dunia pers misalnya. Di situ ada Nezar Patria. Jadi kalau kita coba lihat ada nama Wantimpres masuk Pak Jan Farid, bagian lama dari Pak Jokowi dari maju Gubernur DKI, beliau sudah punya peran gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat nama-nama wamen lain yang masuk ada Rosan misalnya. Saya pikir ada faktor konsolidasi politik di situ, tapi coba diimbangi juga. Kalau ada sosok menteri yang dimajukan lebih karena faktor politik tadi, wakilnya mungkin dianggap yang lebih punya pengalaman gitu ya. Ya, Mas Nezar Patria satu betul profesional, walaupun juga ada faktor positioning juga di situ ya. Beliau adalah staf khususnya Mas Erick Thohir juga, artinya lingkaran dalam Pak Jokowi. Jadi saya lihat memang concern tentang konsolidasi politik ini yang utama, walaupun ada juga hal-hal positif yang terlihat sekali sangat teknokrat, seperti Wamendes. Saya pikir di situ itu nama-nama yang kita lihat memang bukan karena faktor politik, tapi karena faktor kapabilitas dan teknokrasi. Betul, kalau kita lihat tadi, ini tidak panjang, kita tahu bersama sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu 2024. Ada 1 tahun 2 bulan mungkin ya Mas ya, jaraknya ya mungkin ya. Nah kira-kira waktu yang cukup singkat ini, tadi Pak Presiden juga meminta untuk segera menyelesaikan tugas dari Johnny G. Plate yang sempat tertunda karena kasus korupsi ya Mas ya. Tanggapan Anda apakah ini cukup efektif waktu itu, 1 tahun 2 bulan untuk menyelesaikan salah satu proyek besar di Kominfo ini Mas? Bebannya lebih berat, itu saja. Saya pikir catatan buat Mas Muni ya, Mas Budi Ari, dia harus bisa memposisikan diri bukan sebagai manusia politik lagi. Karena kerjanya cuma 1 tahun 2 bulan loh. Jangan juga kemudian mengkait-kaitkan pekerjaannya dengan kesibukannya untuk kepentingan Pilpres 2024. Itu saya pikir bisa jadi blunder buat Mas Budi Ari sendiri ataupun buat Pak Jokowi. Karena harus diingat loh, ini adalah pos menteri yang menjadi kosong karena ada kasus. Kasusnya pun jelas tadi yang kemudian dibebankan kepada Mas Budi Ari, katanya harus diteruskan dan harus beres, kira-kira seperti itu kan. Tugas utama dari Mas Budi Ari adalah memposisikan dirinya lebih
banyak sebagai seorang menteri, pembantu presiden yang bekerja buat rakyat, bukan dalam kapasitas sebagai projo yang kita tahu akan sangat sibuk dalam pertarungan pemilu 2024. Ya. Bahkan kalau menurut saya sih, kalau Mas Budi Ari berani menunjukkan pengen jadi menteri yang bagus walaupun kerja hanya 1 tahun 2 bulan, dia harusnya mundurkan diri dari jabatan ketum projo. Menurut saya itu akan jadi sebuah presiden yang luar biasa. Tapi strategi untuk mengangkat Budi Ari sebagai Kominfo dan kemudian Nezar Patria sebagai Wamen Kominfo itu menurut Anda apakah strategi yang cukup efektif untuk ya digunakan menggerakkan mesin-mesin politiknya di tahun 2024 itu? Itu yang tidak boleh. Jangan sampai kemudian ada image bahwa presiden melakukan reshuffle kali ini untuk kebutuhan pemenangan 2024, entah siapapun yang di-endorse-nya begitu ya. Itu yang jangan sampai terjadi, dan itu hanya bisa dibuktikan kalau kerjanya bagus, Mas Budi Ari. Yang kedua, kalau dia berhasil memisahkan dirinya dalam kapasitas sebagai ketua umum relawan dengan menjadi menteri. Salah satu simbol yang harusnya bisa dilakukan, berani nggak Mas Budi Ari mundurkan diri dari ketum projo? Dari saya, itu saran yang bisa diberikan kepada Mas Budi Ari. Baik, nah kalau kita melihat beberapa Wamendes yang juga diangkat pada hari ini, ada Prof. Paiman Raharjo yang Anda bilang sebagai salah satu orang yang cukup tepat begitu ya untuk ada di posisi Anda. Ini kalau menurut Anda, apa yang kita bisa lihat dari Profesor Paiman Raharjo ini? Ya, kalau kita lihat kan memang ada kecenderungan tadinya jabatan Mendesnya adalah orang politik, berasal dari PKB. Wamendesnya juga berasal dari kalangan politik, Mas Budi Ari. Itu yang memang terasa selama ini menjadi sasaran kritik. Padahal itu kan adalah sektor yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dalam arti yang sungguhnya ya, desa loh, yang jumlahnya 72.000 lebih, dan masyarakat kita itu sekarang ditentukan kesejahteraannya dari anggaran desa itu salah satunya. Ketika diisi menteri dan wamennya dari dua-duanya orang politik, di situ ada kritik yang muncul ya dari sebagian kalangan. Menurut saya sekarang sudah dikembalikan pada porsi yang lebih benar. Menterinya orang politik, wamennya adalah orang yang dianggap lebih punya nilai yang bebas kepentingan dan lebih teknokratis begitu. Nah, pada titik itunya menurut saya ini sebuah perimbangan yang cukup baik, yang jadi catatan malah kemudian ketika Wamendesnya kemudian ditendang ke atas tanda kutip ya menjadi Menkominfo, sasaran kritiknya berpindah kepada jabatan Menkominfo seperti tadi pertanyaan Mas, apakah ini dalam konteks politik termasuk Pilpres atau enggak? Itu malah menurut saya memang menarik untuk disorot gitu ya. Nah, kalau kita melihat Wamendes ini juga punya tantangannya sendiri ya di usia jabatan yang 1 tahun 2 bulan ini. Kalau menurut Anda tantangan terbesar apa nih selama 1 tahun 2 bulan ini? Karena kan beberapa aktivitas terkait dengan desa itu banyak sekali, diantaranya aksi kepala desa kemarin yang sempat bikin heboh juga kan, Mas? Iya, kita kan jelas ya dalam beberapa tahun terakhir sudah menempatkan desa itu sebagai backbone dari kesejahteraan masyarakat di level terkecil. Karena basis dari administrasi pemerintahan itu terkecil kan ada di desa. Kedua, sudah disepakati ada anggaran desa sampai di atas 1 miliar per desa. Artinya ada dekonsentrasi anggaran yang tadinya ada di level yang lebih atas, sekarang dipegang di desa. Tapi kita tahu juga ada problem di situ, berapa banyak kepala desa yang sudah masuk penjara karena penyalahgunaan anggaran desa misalnya. Kemarin juga baru ada momen politik baru, disepakati kepala desa menjadi 9 tahun. 9 tahun, betul. Dengan segala macam kontroversinya. Artinya ada aspek politik yang kemudian dianggap malah menjadi beban, walaupun asetnya ini sangat besar nih. Bebannya diberikan kepada desa, anggaran besar, tapi seringkali terjadi politisasi dan penyalahgunaan dana. Saya pikir itu salah satu yang kemudian bisa jadi PR terbesar dari sosok yang tidak punya kepentingan. Dan kita berharap disitulah dia bisa menetralisir image desa ini yang sering kali dipolitisasi. Iya, nah, kalau kemudian ada Pahala Mansuri ini juga sebagai Wamenlu baru, menurut Anda ekspektasi seperti apa nih yang harusnya dilakukan oleh Wamenlu baru ini? Background-nya kan adalah di bidang keuangan ya, ekonomi ya. Dan ini saya pikir linear dengan fokus dari apa yang dibangun dalam pemerintahan Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi pribadi. Politik luar negeri atau hubungan dalam negeri itu tidak lagi
bersifat hard politik, berbicara dalam konteks hanya hubungan politik, baru kemudian terjemahan di bawahnya ada ekonomi, budaya dan lain-lain. Pak Jokowi ini pendekatannya malah biasanya by ekonomi. Bilateral, lalu kemudian terbangun multilateral dan kerjasama di level kawasan ya. Apalagi dengan tantangan ekonomi global saat ini yang sering diulang-ulang Pak Jokowi sangat sulit. Saya pikir itu yang sedang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Hubungan luar negeri ini harus diperkuat sisi dari ekonominya. Saya pikir itu yang menyebabkan kenapa Pak Pahala masuk. Dan kemudian kalau kita lihat konsekuensinya, Wakil Menteri BUMN 1-0 masuklah Mas Rosan. Saya pikir ini juga dalam konteks konsolidasi sisa waktu 1 tahun lebih ini. Kita tahu Mas Rosan ini bukan hanya teman, tapi sahabatnya Mas Erik gitu ya. Dan mungkin itu bisa mempercepat konsolidasi dan menambah amunisi kinerja ketika nanti Mas Erik suka atau tidak ketika misalnya betul akan maju entah capres atau cawapres. Walaupun aturannya hanya perlu cuti begitu ya, dia harus di backup oleh sosok yang punya visi misi sama dengannya dan bisa menutupi waktu yang akan terbuang. Ya mungkin statement terakhir Mas, harapan Anda dengan reshuffle yang reshuffle kecil ini? Terus terang anti klimaks ya. 2 kali reshuffle terakhir itu Pak Jokowi lebih terkesan nuansa politiknya. Padahal kita tahu Pak Jokowi tidak akan maju kembali. Saya hanya berharap terlepas komposisi orang-orang politik yang sangat banyak yang ada dalam pasca reshuffle ini, Pak Jokowi punya indikator dan KPI kerja yang nggak main-main. Karena yang akan diingat oleh masyarakat itu adalah legasinya. Legasi itu hanya bisa dibangun oleh kepuasan publik yang tinggi. Kepuasan publik yang tinggi hanya bisa dibangun oleh kinerja kabinetnya, bukan oleh manuver politik dari para menterinya. Iya, baik, terima kasih Mas Toto atas informasinya, luar biasa sekali. Dan pemirsa, demikian tadi bincang singkat kami bersama Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Saat lagi kami masih akan kembali, usai jeda. Ada informasi 1 jamaah haji hilang kembali ditemukan di kamar jenazah rumah sakit di kota Makkah, Arab Saudi. Ini siang akan segera kembali.